Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naharukumus sa'id. Kaifa halukum? Insyaallah semuanya dalam keadaan baik-baik dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.3, yaitu memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi, kata, dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Yaumiyatuna fil Bait, yang melibatkan tindak tutur berterima kasih dan meminta maaf dengan memperhatikan susunan gramatikal, jumlatul ismiyah, wal fi'liyah, wa anwa'ul jama'. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menyebutkan makna kata dan kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik Yaumiyatuna fil Bait secara lisan dan tertulis dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjodohkan antara gambar dan kata yang sesuai dengan tema Yaumiyatuna fil Bait dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat memberi contoh kalimat tentang Yaumiyatuna fil Bait yang sesuai dengan susunan gramatikal, jumlatul ismiyah, wa fi'liyah, wa anwa'ul jama' dengan tepat. Yang terakhir, yaitu siswa dapat mengonsepkan karakteristik dari susunan gramatikal, jumlatul ismiyah, wal fi'liyah, wa anwa'ul jama' dengan cermat dan tepat pastinya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Skip. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai ya. Jadi, dalam bahasa Arab, kalimat itu disebut dengan jumlah. Jumlah. Ini artinya adalah kalimat. Nah, jumlah ini terbagi menjadi yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Dan yang kedua ada jumlah fi'liyah. Nah, sekarang kita akan membahas jumlah ismiyah terlebih dahulu ya. Jumlah fi'liyahnya kita hapus dulu. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini merupakan jumlah yang diawali dengan kalimat isim, atau strukturnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya supaya kita bisa lebih memahami dengan tepat dan cepat, mubtada ini adalah subjek, khobar ini adalah predikat. Nah, paham ya? Jadi jumlah ismiyah merupakan jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah subjek dan khobar adalah predikat. Kemudian mubtada dan khobar. Nah, khobar dalam jumlah ismiyah itu harus sama dengan mubtadanya. Maksudnya apa sih? Aku kok nggak paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan itu. Jadi khobar harus sama dengan mubtadanya dalam dua hal, yaitu dalam hal jenisnya. Yang pertama dalam hal jenisnya, yang kedua dalam hal jumlahnya. Jumlah tuh maksudnya banyaknya gitu ya. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya apabila si mubtadanya ini mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Apabila mubtadanya muannas, maka khobarnya muannas. Itu maksudnya sama dalam hal jenisnya, dalam hal mudzakkar dan muannasnya. Kalau dalam jumlahnya, apabila si mubtadanya ini mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Kalau misalkan mubtadanya musanna, maka ini harus musanna juga. Kalau misalkan mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Begitu. Ya, kita ambil contoh ya. Kita langsung aja ke contoh ya anak-anak. Kita contohnya jumlatul ismiyah. Misalnya
Ahmad ya'malu al-wajibal manziliyah. Nah, ini dia contoh yang pertama. Kita bedakan ya. Ahmad ya'malu al-wajibal manziliyah. Yang mana yang mubtada? Iya, tadi kan mubtada itu adanya di awal ya. Maka ini mubtada nih. Si Ahmadnya mubtada, ya'malunya sebagai khobar. Kenapa di sini menggunakan ya'malu, bukan ta'malu, bukan ta'malina? Karena tadi yang seperti sudah saya jelaskan bahwa khobar dalam jumlah ismiyah itu harus sama dengan mubtadanya. Di sini mubtadanya adalah Ahmad. Ahmad laki-laki, maka menggunakan domir yang laki-laki. Dari mana cirinya? Cirinya itu dari penggunaan huruf ya ini. Ini huruf ya. Ya malu untuk isim domir yang huwa, untuk si Ahmad. Begitu. Skip. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang jumlah fi'liyah. Tadi kan udah jumlah ismiyah ya. Sekarang jumlah fi'liyah. Fi'liyah itu sunannya adalah fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Sebenarnya beda ya. Kalau tadi jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, kalau jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Fi'il itu apa sih? Fi'il itu kata kerja, atau dalam bahasa Inggris adalah verb. Kata kerja ya, ini kata kerja. Kalau fa'il itu si pelakunya, maksudnya apa? Yang mengerjakan si pekerjaan ini. Kalau maf'ulun bih adalah objeknya atau yang dikerjakan. Kayak gitu. Jadi jumlah fi'liyah ada fi'il, ada fa'il, dan ada maf'ulun bih. Ada kata kerja, pelaku, dan objek. Singkatnya seperti itu. Kalau tadi jumlah ismiyah itu harus sama ya, dalam hal khobarnya harus sama dengan mubtadanya. Kalau misalkan jumlah fi'liyah cukup harus sama dengan jenisnya aja. Misalnya kalau misalkan fa'ilnya, pelakunya itu mu'annas, maka fi'ilnya juga harus menggunakan fi'il yang mu'annas. Kalau misalkan fa'ilnya mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus menggunakan fi'il yang mudzakkar. Tapi kalau misalkan dalam jumlahnya itu tidak harus sama antara fi'il dengan fa'ilnya. Daripada bingung, kita langsung ke contoh yuk. Contohnya adalah seperti ini. Bentar ya. Nah, ini ada contohnya, yaitu ta'malu Aisyah al-wajibal manzili. Si Aisyah mengerjakan PR gitu ya. Nih, kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa jumlah fi'liyah itu sama dalam hal jenisnya ya. Nih, di sini kan Aisyah. Sudah jelas bahwa Aisyah itu merupakan nama perempuan, maka fiilnya juga menggunakan isim dhamir untuk muannas, menggunakan isim dhamir hiya, yaitu ta'malu. Kita coba kembalikan ke strukturnya ya tadi. Ta'malu merupakan fiil, Aisyah merupakan fa'il, sedangkan al-wajibal manzili adalah maf'ulun bihnya. Jadi seperti itu. Sekarang kita coba kasih contoh ya. Coba untuk gambar yang ini, kira-kira kalimatnya apa ya yang tepat? Nah, kita coba ya. Ini anggap aja namanya Ahmad. Ahmad yanamu ala sarir. Ya kan? Bahwa si Ahmad ini tidur di atas panjangnya, di atas kasurnya, seperti itu. Ini merupakan contoh dari jumlah ismiyah karena diawali dengan isim. Mubtadanya adalah Ahmad, khobarnya adalah yanamu, seperti itu.
Selanjutnya yaitu ini. Hamdan yudakirud durus. Si Hamdan sedang mengingat pelajarannya. Ini juga merupakan contoh dari jumlah ismiyah. Coba yuk kita kulik-kulik lagi contoh dari jumlah fi'liyahnya apa. Nah sekarang untuk gambar yang ini kita pakai jumlah fi'liyah ya. Ini gambar yang ini lagi ngapain ya? Kalimat yang tepat adalah yastahimu Zaid fil hamam, bahwa si Zaid sedang mandi di kamar mandi. Kenapa itu disebut jumlah fi'liyah? Karena yastahimu Zaid fil hamam didahului oleh fi'il, kemudian ada fa'ilnya dan ada maf'ul. Seperti itu. Nah, setelah apa yang sudah saya paparkan tadi tentang jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, dan beberapa contoh kegiatan dari Yaumiyatuna fil Bait, sekarang adalah tugas kalian untuk membuat kalimat dan menjodohkan si gambar-gambar ini dengan kalimat yang tepat. Kira-kira gambar yang ini kalimatnya yang tepat apa ya? Seperti itu. Silahkan untuk jawabannya kalian catat di buku latihan kalian ya. Kemudian tugas yang kedua adalah kalian harus membuat konsepan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, entah dari karakteristiknya atau strukturnya. Pokoknya harus dikonsep ya agar terlihat lebih rapi dan lebih jelas. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah ilmu kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.